Assalamualaikum. Ada Ustaz Aam Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sudahi pembelajaran kita untuk sesi leadership pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan sama-sama dengarkan nasihat, tausiah, inspirasi dari guru kita, Ustaz Aam. Kepada Ustaz Aam, apa Ustaz? Duduk atau berdiri? Ustaz Fatih dulu, berdiri aja. Iya, Ustaz Fatih dulu. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di tanggal 1 Rajab, syahrullah, bulannya Allah, bulan yang mulia, bulan dilipat gandakannya amal-amal soleh kita, dan bulan dilipat gandakan pula dosa dan perbuatan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal demikian. Alhamdulillah kita kedatangan guru kita yang mulia, Ustaz Dr. Aam Amiruddin. Insyaallah antum bisa kebayang, saya itu tahun 97-98 ya, duduk manis di depan majelis beliau, memegang kitab, kemudian belajar langsung dari beliau, beberapa kali pertemuan langsung belajar dari beliau, dan sekarang Masya Allah beliau bisa datang ke pesantren muridnya. Ya, bisa kebayang ya, berarti pahala kita semuanya itu mudah-mudahan ngalir semua ke Ustaz Aam. Amin. Dan itu baru dari satu orang ya, bayangin berapa muridnya Ustaz Aam. Dan hari ini spesial ya, kakek guru berarti ya. Kan saya cucu anak ya, berarti antum cucu ya. Masya Allah, beliau akan memberikan banyak nasihat kepada kita, terutama antum di sini dicetak yang pertama dai, memiliki mental leadership yang hebat, komunikasi dakwah yang hebat, dan juga entrepreneur yang tangguh. Dan alhamdulillah yang dari Bandung mana, Cung? Ada Bandung, dari Ustaz. Bandung. Nah, Ya. nih Ustaz Aam pasti udah kenal ya kalau Bandung mah ya. Alhamdulillah, dan teman-teman semuanya insya Allah kita akan simak baik-baik ya nasihat dari beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ya kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Ya, disimak baik-baik ya karena ini semuanya jarang sekali ya. Kita sudah main ke pesantren beliau, nanti antum semuanya main ya. Baru saya sendiri kemarin ke sana berkunjung langsung, Masya Allah. Ustaz, 10 hektar kawasan peradaban Ustaz Asep. Ada kepeternakannya, perikanannya, ada masjid yang waduh jadi sentral dakwah di sana ya. Mudah-mudahan kita punya seperti itu ya. Amin. Insya Allah, alhamdulillah ya. Untuk lebih lanjutnya kami tidak sabar dapatkan nasihat dari Ustaz Aam. Fadhil Ustaz. Jazakumullah. Pakai kursi kayaknya. Biar berdiri aja. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah masih kuat berdiri. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya cintai Ustadz Fatih ya, Ustadz Fatih Karim. Yang saya cintai anak-anakku sekalian. Saya bahagia dan terharu ya, karena Ustadz Fatih ini salah satu yang pernah mendengar, duduk mendengar tausiah, dan beliau sekarang sudah bisa mengembangkan dakwah yang luar biasa dengan cinta Qurannya. Kalau kita bicara dakwah anak-anak sekalian, itu bicara tentang keberlangsungan. Ya. Kenapa saya terharu? Karena memang harus ada yang melanjutkan. Saya dengan Ustadz Fatih usia berbeda jauh. Anak-anakku sekalian dengan Ustadz Fatih berbeda jauh. Artinya saya akan tidak ada. Ustadz Fatih tidak ada. Nah, yang akan melanjutkan. Nah, jadi kalau kita bicara dakwah itu bukan bicara hari ini. Bukan. Tapi bicara sampai keberlangsungan di hari kiamat.
Makanya kehadiran anak-anakku sekalian di pesantren Cinta Quran ini salah satu bentuk pemikiran futuristik. Jadi kita ini dalam hidup harus selalu berpikir ke depan, bukan sekarang. Dulu saya ketika di pesantren tidak belajar seperti Ananda semuanya. Dengan teknologi komputer yang begitu canggih, dengan cara pembelajaran yang modern. Ya saya saat itu 40 tahun yang lalu cukup dengan membaca kitab saja. Kitab yang diurat-oret begitu, yang dicoret-coret. 40 tahun yang lalu saya belum lahir. Oh, 40 tahun lalu ya. Masya Allah. Ya, jadi Baru lahir. ya 40 tahun lalu baru lahir. Baru lahir. Ya. Jadi 40 tahun yang lalu ya saya masih remaja gitu. Belajar dengan segala kesederhanaan. Dan saya menghadapi tantangan zaman seperti sekarang ini. Alhamdulillah Ustadz Fatih yang usianya di bawah saya 15, 16 bahkan 20 tahun melanjutkan. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, Ananda semuanya, ini harus meneruskan kebiasaan yang bagus itu, yaitu berpikir yang futuristik. Jadi seorang dai itu harus berpikir futuristik, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, anak-anakku sekalian, seorang dai itu harus punya kemampuan leadership. Ini wajib gitu. Jadi mulai dari pemikiran yang futuristik. Pemikiran yang futuristik yang selalu melihat ke depan, ya, yang jauh ke depan, itu kemudian ditindaklanjuti gimana memanagenya. Masa depan itu X, bagaimana memanagenya gitu. Karena manajemen itu dipengaruhi oleh cara kita memandang masa depan. Jadi kemampuan manajemen kita itu dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memandang masa depan, gitu. Ya. Bahkan mungkin ketika kita melakukan itu orang mengatakan apa sih? Saya kasih contoh anak-anakku sekalian. Almarhum, semoga Allah merahmati Pak Habibie. Itu salah satu orang yang berpikir futuristik. Kebayang nggak sama anak-anak? Tiba-tiba dia bikin pesawat, pabrik pesawat di Bandung. Apa gitu? Ternyata baru terbaca sekarang Ustaz. Indonesia itu negara terdiri dari ribuan pulau. Jadi beliau katakan, kendaraan yang paling efisien itu pesawat. Jadi kenapa beliau berpikir bikin pesawat? Nggak usah dijual ke luar negeri. Cukup di Indonesia saja untuk memenuhi kebutuhan pesawat itu sudah tercukupi. Bisa mengambil tenaga kerja ratusan ribu. Dan efisiensi, kebayang anak-anak. Ada yang dari ujung sana, Aceh ada? Ada Aceh. Aceh. Nah, kalau pakai kendaraan, bis, Aceh berapa jam? Sehari semalam kalau nggak salah ya. Nah, coba kalau pakai pesawat, 2-3 jam. Dulu orang menertawakan, apa itu? Di Indonesia itu negara agraris. Bagaimana itu bikin pesawat? Ternyata terbacanya sekarang. Kita malah bergantung pesawat itu pada produk orang lain. Karena pada zaman itu pemikirannya beliau ketika zaman reformasi dihentikan. Tapi sekarang dikembangkan lagi. Coba kalau tidak dihentikan, kita sudah luar biasa. Nah, inilah kemampuan berpikir itu juga menentukan leadership kita. Jadi kalau Ananda nanti pulang ke rumah, ke kampungnya masing-masing, itu berpikirnya ke depan, lalu bagaimana kita manage ini. Karena kita tahu semuanya, Islam mengajari kita untuk selalu berpikir yang sistematis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Anak-anakku, saya ngobrol dengan ahli sipil, kenapa Quran menyebut ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan bangunan yang kokoh. Ada yang sudah ke Burj Khalifa? Di Dubai. Nanti sama Ustadz Fatih diajak. Amin. Amin. Biar saya traktir.
Ya, kalau amin. sudah kaya. Amin. Burj Khalifa itu gedung tertinggi di dunia. Bagaimana dia bisa berdiri kokoh? Itu karena di situ ada ahli-ahli yang luar biasa sekali. Jadi kenapa Allah menyebut bunyanun marsus? Manajemennya harus bagus dan kita butuh orang lain. Nggak bisa sendirian. Ustadz Fatih sengaja silaturahmi ke saya gitu ya. Saya sadar betul, oh ini cara beliau untuk mengajak berkolaborasi. Ya. Saya datang ke sini untuk menjawab, hayu kita bareng-bareng. Kenapa? Karena anak-anak sekalian, Ananda kalau sudah pulang ke daerahnya masing-masing, jangan merasa ini bisa aku kerjakan sendiri. Jangan. Kita ini butuh orang lain. Makanya disebut di dalam Al-Quran itu ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Bangunan itu kokoh. Nih, bangunan ini 4 lantai saja. Untuk bangunannya. Nah, 4 lantai. Coba ada ahli sipilnya. Dihitung sama ahli sipil. Bukan hanya arsiteknya saja, ahli sipilnya. Terus apa lagi? Ahli saluran ini, kabel-kabel. Saya lihat ini nggak ada kabel ya. Nah berarti kan sama ahlinya dibikinnya, ya kan? Ada kabel tapi disembunyikan. Kan maaf ya, ada yang kabel, keluar. Tarik ke sana, ke bawah, ke gitu kan gitu. Sampai si penceramah juga seringkali tersandung. Tapi kalau ini bersih, clean gitu loh. Kenapa? Saya yakin di sini waktu pembangunan masjid ini ada ahli khusus perkabelan sehingga rapi. Ya, ada yang khusus menghitung struktur gitu. Ada arsiteknya. Jadi anak-anakku sekalian, yang namanya dakwah itu satu butuh pemikiran yang futuristik. Yang kedua butuh kemampuan leadership yang hebat. Yang ketiga kita butuh orang lain. Kita nggak bisa sendirian. Ya. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang masih egosentrisnya. Oh saya kan. Kalau dakwah seperti itu nggak bisa. Bisa, tetapi akselerasinya nggak akan bagus. Gitu. Tapi kalau dakwah yang saling menguatkan, saling berpegang teguh, saling mengisi kekurangan. Karena walau bagaimanapun manusia itu tercipta kurang kan. Gitu. Ada yang jago hafalan, ya, tapi lemah di analisa. Ada itu. Kalau bicara hafalan nggak usah diragukan. Satu kali dengar langsung. Tapi disuruh menganalisa agak loading. Ada yang jago analisa, hafalan lemah. Kadang masuk, wal asri juga masuk ke watini. Gitu. Wal asri jadi masuk ke watini. Tapi kalau bicara analisa, jago. Tapi kalau bicara hafalan, lemah. Jadi memang Allah sudah menciptakan kita ini plus minus. Nah, Ananda sekalian nanti ketika turun di lapangan, lihat siapa yang bisa kita saling menguatkan. Oh, saya punya kekuatan itu, ini. Dia punya kelemahan, yuk kita bergabung. Ternyata dia juga punya kekuatan, kita punya kelemahan. Yuk bergabung. Jadi satu pemikiran yang futuristik, yang kedua kemampuan leadership. Bahkan kemampuan leadership ini kunci kesuksesan. Katanya Ananda jadi apapun, effective leadership means effective communication. Nah, jadi di dalam efek ke leadership itu harus ada kemampuan komunikasi. Jadi kalau boleh saya urutkan, berpikir futuristik. Yang kedua leadership, ya. Yang ketiga kolaboratif, ya. Kita butuh orang lain. Nah, yang keempat komunikasi. Nabi SAW itu beliau itu selain al-amin, terus apa lagi? Kemampuan beliau itu fatona, amanah, tabligh. Apa itu tabligh? Punya kemampuan komunikasi yang efektif. Nah, kalau kemampuan komunikasi efektif itu 3 unsurnya, etos, pathos, logos. Nah, jadi kalau kita bicara how to be a good communicator, gimana kita menjadi pembicara hebat, Ananda harus punya etos. Apa itu etos? Kemampuan yang diakui oleh orang lain. Jadi bukan kemampuan yang diaku-aku.
Beda ya? Cek kurang. Jadi gini, aku sih matematika jago, Itu namanya kemampuan yang di aku-aku. Tapi yang namanya etos itu, orang melihat bahwa Anda mampu. Nah berarti Ananda kudu belajar terus. Jadi pembelajar. Sesuai dengan kecenderungan dan minatnya masing-masing. Karena dunia keilmuan itu Ustadz, kita juga nggak bisa memaksakan. Misalnya anak saya sukanya manajemen, nggak bisa saya paksakan kudu di kedokteran, ya kan nggak bisa gitu loh. Nah jadi artinya dalam dunia pendidikan itu setiap orang ada passionnya, ada kecenderungannya. Kalau di antara Ananda ada yang malah larinya ke bisnis Ustaz, jago bisnis, ya itulah dakwahnya dalam melalui jalur bisnis. Bukan mendakwahkan, bukan membisniskan dakwah ya. Jadi maksudnya bukan membisniskan dakwah. Jadi maksudnya dia dakwah dengan kemampuan berbisnis gitu loh, ya. Makanya teman-teman saya di pesantren itu tidak semuanya jadi ustadz. Jadi dari satu kelas waktu itu 60 orang, yang jadi ustadznya mungkin 10 orang. Sisanya ada yang jadi pengusaha, kan? Ada yang jadi pekerja, ada yang jadi guru, kan gitu. Nah, ada juga yang menjadi direktur dari perusahaan istrinya. Direktur dari perusahaan istrinya, karena istrinya kaya banget. Oh gitu. Jadi direkturnya. Nah kan gitu. Jadi maksud saya di sini adalah bahwa etos itu suatu kemampuan yang diakui oleh orang lain. Ya. Nah, Ustadz Fatih, guru kita semua itu nggak mungkin orang bisa mengamanahkan segini banyaknya kalau beliau tidak punya etos. Apa itu etos? Suatu kemampuan yang diakui oleh orang lain. Trust. Wah, ini orang ini bisa saya amanahi. Nah, itu namanya etos. Sekarang ada teman-teman, adik-adik, anak-anakku sekalian begitu pulang ke kampungnya harus menunjukkan apa sih kemampuan yang bisa diterima oleh orang lain. Ingat loh, bukan ngaku-ngaku ya. Awas, bukan ngaku-ngaku. Jadi artinya orang itu mengatakan, oh ini orang ini memang hebat nih pada bidangnya. Nah, gitu. Nah, itu etos ya, gitu. Nah, yang kedua adalah patos. Patos itu kemampuan untuk menyentuh sisi emosional. Emotional appeals. Jadi yang namanya manusia itu kadang ada yang harus disentuh dengan sentuhan-sentuhan emosional gitu. Ada mahasiswa saya yang dia itu cinta banget sama universitas sampai nggak lulus Ustadz gitu. MA mahasiswa abadi. Jadi nggak lulus. Nah, karena sekarang ini anak-anak sekalian, kalau saya jadi dosen punya mahasiswa bimbingan, kalau nggak lulus tuh yang ditegur saya. Kenapa Pak Aam? Ini mahasiswa ini nggak lulus kan gitu. Ya gitu. Jadi Ananda nanti kalau kuliah jangan bangga gitu. Aku itu ya 10 tahun kuliah di sini, itu butut, itu jelek itu. Jadi kuliah yang bagus itu yang paling cepet kan gitu, bukan yang paling setia, lama gitu kan gitu. Nah anak-anakku sekalian, akhirnya saya cuma ngomong gini, Bapak kamu apa kerjanya? Dagang Pak, dagang. Kebayang nggak sama kamu? Tiap pagi dia bekerja mencari nafkah untuk kuliah kamu. Kadang kena hujan juga dia mencari nafkah gitu. Cobalah selesaikan kuliah. Minimal bikin orang tuamu menangis saat kamu di wisuda. Ustadz, luluh kan? Itu emotional appeals. Langsung dia selesaikan. Tapi kalau peringatan dari dekan nggak digubris. Karena pendekatannya struktural. Bila saudara semester ini tidak selesai, maka saudara DO. Apa jawabnya? Ya pindah aja, kan gitu. Ya DO di sini ya pindah aja, kan gitu. Emosional Nah, tapi begitu sentuhan emosional yang disentuh, ya, cobalah kamu pikirkan. Kamu adik berapa? 3. Orang tuamu masih bekerja keras. Kalaupun kamu tidak bisa menafkahi adik-adikmu, minimal kamu tidak menjadi beban orang tua. Selesaikanlah kuliah. Toh cuma 6 bulan itu skripsi beres. Bahkan kamu makan pinter 4 bulan juga bisa. Padahal sebenarnya bodoh. Tapi sama saya kan kamu pinter. Itu emotional appeals juga. Disentuh, gue pinter kan gitu. Padahal nggak pinter-pinter banget kan gitu. Nah, kamu kan pinter, kamu 4 bulan
bulan juga selesai. Benar Ustaz. 5 bulan selesai di wisuda. Nah, itu emotional appeals. Jadi ada saat kita menasehati itu tidak selamanya harus pakai dalil-dalil yang kata orang Sunda murudul yang dalil qala Allah taala ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dalilnya sedikit tapi sentuhan emosional, rasa. Nah, di situ itu harus dilatih juga. Ya, gitu. Makanya Ananda kalau ingin how to be a good communicator katanya juga kadang kita perlu membaca tulisan-tulisan yang sifatnya menyentuh gitu, diasah rasanya. Nah, yang ketiga adalah logos. Logos itu logika. Jadi etos, pathos, logos. Kalau logos itu kemampuan yang logik gitu kan. Nah, kalau bahasa akademiknya teori-teorinya hebat, ada teori klasik, teori kontemporer, ya teori modern. Nah, itu dia kuasai logika-logika ilmiah. Nah, ini kalau kita ceramah di depan orang-orang yang rasional. Kalau rasionalitas itu ya dipatahkan dengan ayat Quran belum tentu mengimani. Logik dia. Logik lawan logik lagi. Tapi kitanya harus lebih kuat dari dia. Kalau enggak, ya Anda yang kalah. Gitu. Berarti kita kudu balik lagi. Kudu jadi pembelajar, harus jadi pembelajar. Jadi memang dai itu harus belajar terus. Nah, jadi bagian keempat itu kemampuan komunikasi. Yaitu etos, pathos, logos. Nah, etos ini dengan dengan kemampuan apapun yang anak-anak sekalian kuasai, tapi ingat kemampuan itu diakui oleh orang. Kayak begini deh, bacaan Qurannya keren banget, tuh itu etos. Ya, wah azannya bagus banget ya. Orang mengakui ya, itu etos. Nah, itu ngomong bahasa Inggrisnya keren pisan tuh, bagus tuh Inggrisnya. Padahal dia orang Garut tapi ke Inggrisnya nggak kelihatan Garut. Kan ada ya orang Garut maaf bukan kesukuan ini karena saya orang Sunda. Ya. Ladies and gentlemen, itu kan Garut itu. Ladies and gentlemen, I think Orang Garut itu. Garut, I think that's my idea. Nah, artinya gini. Tapi kalau Anda ngomong Inggrisnya nyerocos gitu, itu etos. Jadi etos itu kaitannya dengan kapasitas kita, itu etos. Apa kapasitasnya? Terserah. Karena saya bilang tadi, setiap orang punya kapasitas yang beda-beda, gitu. Kapasitas yang beda-beda. Nah, jadi anak-anakku sekalian, satu, berpikirlah futuristik. Selalu berpikir jauh ke depan. Kita bicara dakwah itu bicara ke depan. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hijrah ke Madinah? Karena berpikir futuristik. Ya, ini 13 tahun dakwah di sini, ini akselerasinya nggak bagus, lambat nih. Nah, akhirnya beliau menganalisa, kemudian memutuskan. Dan Ananda tahu kan, tidak langsung ke Madinah Rasulullah hijrah. Pernah Habasyah, pernah ke Taif, ya. Nah, berarti Nabi juga mengajarin kita bahwa segala sesuatu itu harus dipikirkan ke depan. Gitu. Makanya akhirnya beliau memutuskan di Madinah itu hasil pemikiran yang futuristik. Ya. Nah, kemudian tadi yang kedua apa? Lupa lagi juga nggak apa-apa. Satu, berpikir futuristik, ya. Yang kedua, kemampuan leadership, gitu. Sebab dalam segala hal leadership itu menjadi jantungnya. Jantungnya teman-teman anak-anakku sekalian, ya. Leadership. Nah, kalau leadership ini kan sebenarnya tidak pakai agama juga bisa. Kan banyak orang yang tidak beragama, leadershipnya jago. Ya kan? Hebat itu. Nah, jadi kita ini berpikir futuristik, kemudian leadership. Yang ketiga, kolaboratif. Kita butuh orang lain. Bahasa agamanya ta'awun saja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, yang keempat,
komunikasi ya. Nah, yang kelima, orientasikan semua itu li'i'la'i kalimatillah, untuk tegaknya kalimat Allah. Nah ini, jadi titiknya itu kalimat Allah, tauhid. Seluruh energi kita ke satu titik, cus, li'i'la'i kalimatillah. Nah, kalau sudah begitu, tidak ada yang sia-sia dan tidak ada istilah gagal. Wah, aku gagal ya. Kenapa? Dakwah aku ditolak. Bukan gagal. Tidak ada gagal. Tapi kita kudu belajar mengevaluasi, jangan-jangan dakwahnya itu ada yang harus dibetulkan. Mungkin komunikasinya, mungkin pendekatannya, mungkin ta'awunnya gitu ya, kolaborasi. Kalau nanti Ananda mau kolaborasi, maka biasakan yang dengan yang sama dulu. Jangan langsung berbeda. Langsung bahas usoli kan, jadi langsung kan bicara langsung perbedaan. Usoli, kunut, bicara aja. Kita sama-sama mencintai Quran, belajar Al-Quran bersama. Satukan dulu hati. Bahwa nanti ada perbedaan, kalau hati sudah bersatu, insya Allah bisa saling memahami. Bisa saling memahami dalam arti dia bisa ikut kita, bisa kita ikut dia, atau bisa masing-masing tapi tetap duduk bersama gitu loh. Nah, jadi anak-anakku sekalian, itu 5 rumus dalam dakwah. Ya. Ujungnya tadi li'i'la'i kalimatillah. Kita ingin menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini sehingga bumi ini menjadi bumi yang diridhoi Allah, yang penuh berkah. Nah, karena kita ada di Indonesia, maka semoga kita menjadi insan-insan yang membuat keberkahan Allah turun ke negeri kita. Ya. Nah, itu semua ada di tangan, ikhtiar, usaha Ananda semua. Amin ya rabbal alamin. Itu Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Nasihatnya dalam sekali buat kita semuanya. Sedikit ya, sedikit tapi dalam ya. Itu memang bedanya kalau pakar ya. Kalau saya mah pakarnya beda, apa-apa dibuat sukar gitu ya. Jadi rumit ya, beda. Tentu beda jam terbangnya ya. Beliau sudah keliling Indonesia. Saat saya mahasiswa beliau sudah jadi Ustadz nasional. Seluruh TV nasional, TV-TV luar negeri sudah selesai beliau. Dan saat itu saya masih menjadi murid, bayangin antum. Sama kayak antum sekarang lihat saya nih. Antum murid kan? Nanti 20 tahun yang akan datang. Saya berarti 60 tahun. Mungkin saya nggak ada, Ustadz Am nggak ada. Antum yang sudah menggantikan. Antum yang berjalan. Kita hanya semua sekarang sudah di bawah tanah. Antum nanti sudah masih di atas tanah. Melanjutkan risalah. Wah, keren banget ini materi. Saya langsung dapat ya. Jadi teman-teman semuanya ya, anak-anakku semuanya dapat materinya. Paham ya? Tinggal diamalkan ya. Masya Allah, ilmu jadi amal ya. Diamalkan mulai hari ini. Ustadz, alhamdulillah. Jazakallah khairan atas nasihat, ilmu dan bimbingan buat kami semua. Di sini Ustadz macam-macam juga Ustadz. Ada yang kuat sekali di hafalan. Ada yang jago tabib dan pengobatan. Ada yang udah ikut Ustadz Irfan jago ruqyah. Kalau yang jaga ruqyah saya bisa lihat. Karena begitu saya masuk langsung meruqyah. Ada yang jago bela diri di sini. Ya? Masya Allah menang kemarin Ustaz di Bandung. Ya, ada yang di sini juga udah mulai ngomongnya udah bisnis aja, bawaannya udah jadi pengusaha aja. Ada itu. Makanya betul tadi kata Ustaz Am di ruangan tadi, beda-beda. Ada yang akademik, makanya antum nanti kita kirim nih ke Madinah, ke Istanbul. Yang akademik lah. Bagi yang pengusaha, saya kumpulin nanti dengan pengusaha-pengusaha besar. Ya, yang suka karate, saya kumpulin nanti dengan jago-jago karate dunia gitu ya. Masya Allah, teman-teman semuanya, santri semuanya, Masya Allah ya. Kita doakan Ustaz Am Amiruddin sehat-sehat ya. Bisa terus bermanfaat dan mudah-mudahan saat nanti kita ada waktu, kita ngerahkan bis untuk santri ke pesantren Persikan Iman. Amin, ya. amin. Sekalian jalan-jalan, ulin atau ulin. Ya. Di sini-sini terus boring ya. Bismillah ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik semuanya, makasih ya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah. Kita izin boleh ke kamar ya.
Ya semuanya ya.